Nah, saat ini saya akan membagikan secara apa ya, bisa dikatakan sebagai catatan ketika kita sudah mendiskusikan setiap pertanyaan yang ada di kelas kita masing-masing. Tetapi mungkin dari catatan ini hasil dari seluruh moderator dan disimpulkan bersama akan menjadi satu panduan bagi kita untuk melihat kembali dari pertanyaan yang sudah kita diskusikan di kelas kita masing-masing. Nah, di hari pertama dengan pelajaran pengertian Paskah, pertanyaannya itu kan ke survei kecil ya. Jadi menemukan satu orang jemaat di gereja kita yang sudah kita kenal dan tanyakan kenapa orang Kristen merayakan Paskah. Dan Bapak Ibu juga diajak untuk menuliskan jawaban mereka itu apa adanya, tidak dibuat-buat dan bagikan itu di kelas diskusi. Dan dari jawaban mereka, apakah ini menunjukkan bahwa jemaat di gereja Bapak Ibu itu memahami makna Paskah yang Alkitabiah. Nah, dari seluruh kelas, sebenarnya jawaban terkait survei yang dilakukan ke semua teman-teman gereja, teman-teman, rata-rata itu peserta sudah melakukannya dengan baik. Jadi sudah menanyakan terkait apakah mereka mengerti Paskah apa enggak gitu ya. Dan rata-rata peserta menyimpulkan sudah memahami, mereka sudah memahami tentang Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus gitu ya. Tapi mungkin yang jadi satu isu bersama adalah apakah ada follow up setelah itu gitu ya? Apakah ada parameter di mana mereka sebenarnya udah paham apa enggak? Apakah cuma sekedar jawaban umum kebangkitan Kristus, dari situ kita bisa menyimpulkan mereka itu mengerti apa enggak gitu ya? Nah, dari sini kami melihat bahwa ketika kita melakukan survei kepada mungkin rekan-rekan jemaat atau sesama kita, sesama komunitas orang Kristen dari waktu ke waktu untuk menanyakan mereka tentang pemahaman iman percaya kita, ini kan iman kita sendiri gitu. Melakukan survei ini sebenarnya sangat penting gitu dan ternyata banyak peserta yang menyadari bahwa ini sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Kan kita sama-sama orang Kristen, ngapain menanyakan ini ke orang Kristen juga gitu. Harusnya mereka sudah mengerti gitu ya. Tapi kalau dari sini kita lihat banyak orang Kristen yang memang sejak lahir itu udah di dalam keluarga Kristen. Saya pun demikian gitu ya. Saya lahir dari keluarga pendeta, lahir dalam keluarga Kristen. Tetapi sampai saya akhirnya mengenal Kristus, saya hanya tahu Paskah yaitu kebangkitan Kristus gitu. Hanya sekadar itu gitu, tapi tidak ada makna yang lebih dalam yang bisa saya tangkap gitu. Jadi banyak ternyata yang kita lihat orang Kristen punya keyakinan iman yang hanya tradisi. Dari turun temurun nenek moyang saya itu udah Kristen gitu ya. Dan itu yang diturunkan dan itu yang dihafalkan dari generasi ke generasi gitu ya. Tetapi ketika kita melakukan survei ini kita untuk mengetahui, ya kita perlu memang coba tanya ke mereka atau tanya bagaimana mereka mengerti Paskah apa enggak. Karena dengan bertanya kita bisa mengerti apa ini tradisi saja imannya atau memang sudah mengenal Kristus sungguh-sungguh melalui kematian dan kebangkitannya gitu. Karena pemahaman iman percaya kita itu nggak bisa jadi hafalan saja Bapak Ibu, tapi juga harus kita hidupi. Setelah kita menghidupi keyakinan iman kita di dalam kebangkitan dan kebangkitan Kristus, maka kita juga akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kemarin ketika dalam pendalaman Alkitab di Sabda ada satu pendeta, ini satu cerita ya yang sangat menarik yang terjadi. Ada satu pendeta yang ketika didatangi oleh seorang misionaris dikatakan, misionaris ini bertanya ke pendeta ini, apakah jemaatmu ini adalah sungguh-sungguh semua percaya kepada Kristus dan mengenal iman, prinsip-prinsip iman kekristenan. Pendeta ini bilang dengan bangganya, wah jemaatku ini udah bertumbuh semua, udah mengenal keyakinan Kristen dengan baik gitu. Dan ketika misionaris ini bertanya sehubungan dengan prinsip kekristenan, ternyata pendetanya syok berat. Mereka sama sekali tidak mengenal gitu ya. Ternyata iman kekristenan mereka hanya tradisi saja gitu. Dan disitulah pendeta itu akhirnya bertobat. Karena survei yang secara nyata dilakukan pendeta ke jemaatnya sendiri. Padahal udah puluhan tahun menjadi gembala, mendirikan jemaat. Tetapi ketika misionaris itu datang, pendeta ini benar-benar syok dari jawaban jemaatnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu dari pelajaran pertama khususnya di bagian survei ini, kita semua diharapkan, semua peserta dalam kelas ini diharapkan terdorong untuk terus mempelajari bagaimana pemahaman iman seseorang akan bertumbuh dengan lebih baik kalau kita sering mengevaluasi, kalau juga sering kita refleksikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak kita terdorong keluar oke banget, tapi di dalam sendiri kita belum mengetahui temanku ini udah ngerti nggak ya tentang kematian dan kebangkitan Kristus gitu ya. Nah dari survei ini menarik sekali karena banyak
peserta akhirnya sudah paling tidak sudah melakukan, dan nanti akan lebih baik kalau terus juga di follow up gitu. Dan ada juga tadi komitmen yang akan memfollow up dari hasil survei yang dilakukan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua masih pengertian Paskah, bisa selanjutnya next ya. Ya, pertanyaan kedua. Oke. Sehubungan dengan tradisi Paskah ya, apakah gereja Anda mengikuti tradisi-tradisi seputar Paskah yang tidak ada dalam Alkitab seperti telur-telur Paskah, kelinci Paskah, dan lain-lain? Apa alasannya? Bagaimana tanggapan Anda secara pribadi? Ya, di sini di dalam kelas diskusi kita juga melihat bahwa jawaban peserta juga beragam ya. Banyak dari gereja rekan-rekan peserta yang masih mengikuti tradisi Paskah, dan paling banyak itu tentang tradisi bagi-bagi telur gitu ya, atau telur Paskah. Dan kalau tradisi kelinci Paskah ini tidak terlalu, karena memang ini banyak dilakukan di dunia barat gitu ya, jadi di Indonesia nggak terlalu relate gitu ya. Tapi kalau tradisi telur Paskah ini masih cukup banyak dilakukan, khususnya mungkin dalam pelayanan sekolah minggu gitu. Bahkan mungkin ada orang yang hanya mengetahui Paskah dari telurnya gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa kehidupan bergereja kita selalu diwarnai memang dengan berbagai tradisi ya, termasuk salah satunya tradisi Paskah. Karena bukan hanya Paskah, Natal pun nanti kita lihat ada tradisi gitu ya, kayak pohon Natal, kayak tradisi yang lain gitu ya. Nah, yang sebenarnya tujuannya untuk memperkaya warisan kita dari para pendahulunya atau generasi-generasi kita sebelumnya gitu. Jadi ada banyak warisan yang sampai saat ini mungkin kita lakukan. Dan kalau itu masuk dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, kenapa tidak gitu ya? Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada kalanya generasi baru hanya menerima tradisi tanpa ngecek Alkitab gitu ya, tanpa ngecek apa maknanya dan apa hubungannya dengan Alkitab yang kita percayai sebagai fondasi kita gitu ya. Jadi hanya terima wae gitu, udah dari sebelumnya nenek moyangku sudah lakukan ini, aku Kristen sejak lahir pun sudah lakukan ini, kulakukan aja gitu, tapi nggak ngerti sebenarnya apa makna dari dilakukannya mungkin tradisi bagi-bagi telur dan lain sebagainya gitu ya. Jadi belum sampai kepada pemahaman yang sekarang ini yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah, dan kalau itu terus-menerus dilakukan dengan berjalannya waktu, kalau tradisi ini terus dipelihara gereja dan ternyata melenceng dari prinsip firman Tuhan, seharusnya gereja mengevaluasi, seharusnya gereja kembali mengajarkan apa yang benar. Jadi, jika sampai saat ini mungkin gereja kita, saya tidak katakan salah benar, tapi kalau gereja kita melakukan tradisi-tradisi berkaitan dengan telur-telur Paskah atau lain sebagainya, tanpa menjelaskan makna utama apa yang di dalam itu gitu ya, bagaimana mungkin kebangkitan Kristus dan mungkin analoginya pakai telur Paskah, nggak berkaitan sama Alkitab, nggak bersinggungan, maka itu jadi PR gereja, itu yang jadi evaluasi, dan itu sebenarnya yang kemarin juga cukup banyak didiskusikan di dalam kelas diskusi, dan rata-rata peserta sih sudah setuju semua gitu, maka harus kita kembali kepada makna utama dari apa yang kita lakukan, jangan hanya bagi-bagi telur, tapi nggak jelasin apa artinya. Nah, ini yang jadi evaluasi juga mungkin untuk anak-anak sekolah minggu, karena kemarin di survei ada yang tanya ke anak sekolah minggunya, dan anak sekolah minggunya cuma bilang, Paskah itu ya bagi-bagi telur gitu. Nggak tahu maknanya apa-apa. Nah, ini yang jadi evaluasi harusnya. Jadi bahan prihatin bagi kita semua dan mungkin bagi Bapak Ibu dan kita semua yang setiap tahun merayakan Paskah gitu ya. Jadi sekali lagi tradisi ini akan baik kalau ini berprinsip kepada firman Tuhan dan tidak melenceng dari firman Tuhan. Oke, kita masuk ke pelajaran yang kedua tentang Paskah di Perjanjian Lama dan Paskah Perjanjian Baru. Di pertanyaan 3 kita ngomongin tentang ritual perjamuan Paskah atau Passover Seder yang ada di Perjanjian Lama dan apa artinya dan bagaimana Yesus menjalankan ritual tersebut bersama murid-muridnya ketika Last Supper gitu ya. Nah, rata-rata di kelas ini peserta bisa sih menjelaskan tentang ritual perjamuan Paskah karena juga memang sudah kita diskusikan juga di modul gitu ya, sudah ada di modul, dan memang ritual perjamuan Paskah di sini tuh satu gambaran gitu tentang rencana keselamatan yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus gitu ya. Jadi ada banyak sekali ritual perjamuan Paskah yang mereka lakukan setiap tahun. Termasuk ini salah satu di dalam aturan-aturan Perjanjian Lama yang dibuat untuk menolong bangsa Israel
mengingat detail perintah Allah. Ya, salah satunya Paskah PL gitu ya. Ini yang mereka rayakan setiap tahun. Kemarin juga kita sudah pelajari juga ya bagaimana mereka melakukan ritual perjamuan Paskah ini dengan cara Ray sudah jelasin di dalam pertemuan kita pembukaan dengan cara memakan roti tidak beragi, dengan meminum cawan berkat, memberikan darah di ambang pintu dan lain sebagainya gitu ya. Mereka lakukan ritual dan dipelihara untuk mengingat perintah Allah di Perjanjian Lama. Nah, karena itu di Perjanjian Baru pun Yesus taat sama perintah Allah, makanya Yesus sendiri pun masih memelihara tentang Paskah ini gitu, dan Yesus sendiri pun taat kepada perintah Allah dan masih melakukan itu bersama dengan murid-muridnya ya. Nanti Bapak Ibu sudah baca juga bersama dengan murid-muridnya terakhir kalinya ketika dia merayakan perjamuan Paskah PL bersama dengan murid-muridnya. Makanya perjamuan malam yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya itu bisa dikatakan sebagai farewell dinner gitu ya, atau perjamuan terakhir dengan para muridnya, karena akhirnya dialah yang akan menggenapi dan dia juga yang akan memberikan cara yang baru melalui roti dan anggur yang dilambangkan dari tubuh dan darah, tubuh dan darah yang melambangkan tentang tubuh darahnya, di mana itu digenapi oleh Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai penggenap gambaran PL, Yesus juga memberikan makna yang baru. Dan inilah yang kita peringati sebagai ini ya, peringatan akan kematian dan kebangkitannya, yang kita setiap ya tergantung dari gerejanya, tetapi kita lakukan di dalam perjamuan suci atau perjamuan kudus di gereja kita masing-masing gitu ya. Nah, dan ini ritual ini saya pikir kita semua sudah sepakat dan kita sudah paham gitu ya berdasarkan diskusi maupun dari referensi atau modul yang kita pelajari. Nah, pertanyaan keempat sehubungan dengan kesinambungan juga masih Paskah PL dan PB, kesinambungan dari next selanjutnya slide-nya. Paskah Perjanjian Baru memiliki makna yang berkesinambungan dengan Paskah PL. Apa makna kesinambungan di situ ya? Dalam hal apa kesinambungannya gitu ya? Nah, menurut peserta di sini kesinambungannya itu dalam hal pembebasan Allah terhadap umatnya dari perbudakan gitu ya. Kalau di PL bermula dari kehidupan bangsa Israel, di mana perayaan Paskah ini punya latar belakang kekayaan kehidupan religius bangsa Israel, terutama tentang sejarah bagaimana Allah memelihara kehidupan bangsa ini gitu ya. Ini salah satu hari raya besar yang mereka lakukan di selain juga hari besar lainnya gitu, karena disitulah bangsa Israel bisa melihat bagaimana Allah memelihara mereka dan menolong mereka untuk keluar dari perbudakan Mesir secara fisik ya, secara fisik ketika Allah membawa mereka ke tanah Kanaan. Tetapi di perayaan Paskah PL ini ternyata berlanjut sampai masa hidup Yesus di dunia. Di Perjanjian Baru Alkitab mencatat 3 kali gitu ya di Injil. Walaupun mungkin pasti setiap tahun dilakukan, karena ini Yesus sendiri orang Yahudi gitu, pasti dia lakukan setiap tahun, tapi Alkitab mencatat 3 kali. Dan dari Paskah PL ini, yang tadinya itu tipologi, itu gambaran akan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus Kristus itu menjadi penggenapan dari apa yang bayang-bayang di Perjanjian Lama. Jadi kesinambungannya ini ya, bayang-bayang yang ada di Perjanjian Lama yang kelihatannya belum sempurna itu, akhirnya digenapi Yesus, di mana dia harus menjadi juru selamat melalui kematiannya di kayu salib untuk menyelesaikan perbudakan dosa yang tadinya secara fisik Israel hanya keluar dari tanah Mesir, itu juga perbudakan, tetapi secara rohani kita diselamatkan oleh Kristus di dalam Kristus terkait dosa-dosa kita gitu. Dan ini yang lebih besar karena ini penggenapan dari apa yang Yesus lakukan. Dia sendiri sebagai anak domba Allah yang menyelesaikan utang-utang dosa dan menyelamatkan manusia. Jadi ketika yang digambarkan itu Yesus dari bayang-bayang Perjanjian Lama itu sekarang betul-betul hadir secara nyata, maka pusatnya tidak lagi kepada gambaran ritual itu, tetapi kepada yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Makanya perjamuan lama, Yesus memberikan cara yang baru itu untuk menggenapi dari apa yang di Perjanjian Lama yang hanya tipologi atau bayang-bayangnya akhirnya sempurna melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi berpusat kepada Kristus. Nah, kita lanjutkan ke pelajaran yang ketiga. Ini udah ngomongin kematian Kristus ya. Sekarang kita diskusikan juga kemarin tentang penumpahan darah pada kematian Yesus dengan sistem pengorbanan darah domba dalam PL dan apa yang menjadi keunikan darah Kristus yang disebut sebagai darah yang mahal.
Rata-rata juga peserta menjelaskan banyak tentang pengorbanan Kristus sebagai penggenapan korban dalam PL gitu ya, yang tadinya belum sempurna dan akhirnya darah Kristus yang murni dan mahal ini menjadi korban sempurna bagi penebusan umat manusia gitu. Di PL kita melihat Allah memerintahkan bangsa Israel untuk lakukan terus ritual pengorbanan anak domba Paskah sebagai simbol pengampunan dosa yang bangsa Israel lakukan terhadap Allah. Makanya salah satu ritual mereka ketika merayakan Paskah yaitu ada anak domba yang akan disembelih sebagai korban Paskah mereka. Dan pengorbanan anak domba ini melibatkan ritual penumpahan darah yang harus dilakukan setiap tahun. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan itu yang mereka lakukan setiap tahun selain memakan roti atau selain meminum cawan gitu ya. Tetapi mereka juga harus melakukan ritual penumpahan darah dan menaruhkannya, memercikannya di ambang pintu tiang rumah mereka sebagai lambang bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Allah gitu. Dan akhirnya di perjanjian baru penumpahan darah yang sejati itu oleh kematian Yesus di kayu salib, dan itulah penumpahan darah, korban darah dari anak domba Paskah yang sesungguhnya. Karena kalau di kitab Ibrani, kemarin peserta juga mengatakan di kitab Ibrani katakan ya anak domba Allah itu seperti Yesus dibawa seperti anak domba Allah kepada pembantaian dikatakannya. Jadi Yesus sendiri sebagai anak domba Allah yang melalui darahnya kita bisa diselamatkan, dan ini adalah penggenapan dari apa yang belum digenapi di dalam Paskah PL gitu yang tadi tipologi itu, dan akhirnya digenapi melalui penumpahan darah Kristus di atas kayu salib. Darah yang murni itu atau darah yang tidak berdosa itu menjadi satu-satunya cara supaya kita bisa bersatu kembali dengan Allah. Dan penumpahan darah Yesus ini adalah satu-satunya korban yang diterima Allah untuk menghapus dosa manusia dan dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini, ketika kita mungkin kecewa, ketika kita mungkin marah, ketika kita mungkin burn out dalam pelayanan, kita harus mengingat kembali bahwa Yesus sudah menumpahkan darahnya satu-satunya untuk menyelamatkan kita. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Jadi jangan sampai kita harus menyalibkan Yesus berkali-kali gitu ya, karena dia sudah menyelesaikan melalui penumpahan darah yang mahal itu di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini jadi peringatan dan juga jadi penghayatan yang besar bagi kita selama diskusi untuk pertanyaan yang ke-6 ini. Ya, yang ketujuh ini juga menarik sekali. Mengapa Yesus harus mati? Apa bedanya kematian Yesus dengan kematian manusia pada umumnya gitu ya? Dan sebagai catatan kita perlu mengetahui tanpa kematian benih yang ditanam tidak akan bertumbuh. Bapak Ibu, kemarin ada juga yang menekankan ini ayatnya dari Yohanes 12 ayat 24 gitu ya. Ini analogi Yesus untuk ngomongin tentang dia gitu, karena ini mendekati masa-masa kesengsaraan Yesus. Yesus sendiri ngomongin tentang ini melalui perumpamaan atau melalui analogi. Dan ini ngomongin dirinya sendiri, makanya Yesus bilang tanpa kematian benih yang ditanam tidak akan bertumbuh. Gitu juga dengan kematian Kristus. Jadi sumber kehidupan bagi kita manusia yang diselamatkan. Nah, tapi perlu kita ketahui yang menarik lagi ya, biasanya logikanya masuk akal kalau manusia itu mati biasanya karena kalah sebagai hukuman dosa. Masuk akalnya seperti itu, tetapi yang berbeda dari Yesus, Yesus mati bukan karena kalah, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya dia rela mati untuk membayarkan murka Allah, sehingga pada hari yang ketiga Allah membangkitkannya dari kematian untuk menyatakan hutang telah dibayar lunas, gitu ya. Ini berbeda sekali dengan kematian yang kita tahu pada umumnya ya. Dia mati bukan untuk karena kalah, tetapi untuk menang malahan ya. Sebaliknya, dia mati adalah satu kemenangan yang patut kita rayakan. Yesus mati untuk mengalahkan maut. Kalau teman-teman coba lihat ya, istilah kemarin juga saya dapat ini dari Sabda Yud, katanya istilah Jumat Agung itu muncul karena kenapa nggak Jumat kematian istilahnya atau Jumat sengsara gitu? Kenapa harus Jumat Agung gitu ya? Jumat Agung ini muncul karena menandakan bahwa Yesus mati untuk menang keagungannya yang harus mati di kayu salib untuk menyelesaikan satu hutang dosa kita yang sangat besar. Itulah yang agung, dan itulah kematian Kristus. Dan berbeda dengan kematian manusia pada umumnya. Manusia mati kalah gitu, tetapi kematian Yesus untuk membangkitkannya, untuk memberikan kemenangan di mana hutang-hutang dosa kita dilunaskan di dalam Dia. Ya, itu mengapa Yesus harus mati. Sekarang kita lihat kebangkitan. Setelah Yesus mati, dia bangkit ya.
Di pertanyaan ketujuh kita mendiskusikan bagaimana kita menjelaskan kepada orang-orang skeptis bahwa kebangkitan Yesus bukanlah sebuah mitos atau cerita legenda yang dibuat oleh murid-murid yang mengagumi Yesus dan ingin Yesus hidup sepanjang masa. Ya, rata-rata peserta di kelas diskusi memberikan jawaban bahwa orang yang skeptis itu sama dengan orang yang kurang percaya juga akan kebangkitan Kristus gitu ya. Orang yang skeptis ternyata orang yang juga bukan hanya nggak percaya kepada Yesus, tapi juga sesungguhnya nggak percaya ke Alkitab gitu ya, karena Yesus ada di dalam Alkitab dan Alkitab menjelaskan tentang Yesus yang bangkit gitu. Ada juga di kelas saya yang mengatakan orang yang skeptis itu ya liberal gitu, walaupun sebenarnya tidak selalu gitu ya, karena liberal itu lebih memilih dan mencoret-coret hal-hal yang menurut logika mereka masuk dan menurut logika mereka nggak masuk gitu ya. Jadi intinya masalah skeptis di sini atau mitos-mitos ternyata ada banyak orang yang meragukan tentang kebangkitan Kristus dan bagaimana cara kita untuk menceritakan kebangkitan ini yang sesungguhnya kepada mereka. Kita harus kita tahu faktanya bahwa kebangkitan Kristus itu kisah yang sebenarnya itu mungkin sulit dicerna secara akal oleh manusia. Karena ada manusia yang mati tapi pada hari ketiga bangkit gitu ya. Ternyata ada juga yang mati dan bangkit di Alkitab, sama kayak Yesus, seperti Lazarus misalnya ya. Tapi Lazarus mati, bangkit, mati lagi gitu. Tetapi Yesus ketika dia mati, dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi ini satu mungkin secara akal gimana ini mencernanya gitu. Nah, karena itulah ada banyak cerita bohong juga yang disebarkan tentang kebangkitan Yesus. Bahkan kalau di Matius 28 dicatat, para pengawal itu kena suap dari petinggi Romawi supaya mereka bisa menutup mulut mereka terkait kebangkitan Yesus, dan berita bohong itu dipercaya juga sampai turun-temurun gitu ya. Di Alkitab mencatat bagian itu ya. Di berita bohong itu ternyata tersebar ke beberapa tempat dan akhirnya banyak orang yang merasa tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita nggak bisa buktikan bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong itu udah membuktikan sekali bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian gitu ya. Dan di modus sudah dijelaskan banyak dari para perempuan, dari murid-murid 11, dari Petrus, Kleopas di Emmaus, wanita-wanita, Paulus, bahkan Paulus mencatat 500 murid lainnya. Semua melihat bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Jadi bukan berarti kebangkitan Yesus itu nggak bisa kita buktikan. Malahan kita bisa membuktikan kebangkitan Kristus dari apa yang dituliskan Alkitab. Dan banyak bukti yang sudah dituliskan, tetapi untuk percaya, campur tangan Allah yang menganugerahkan iman kepada mereka yang diperkenankannya gitu. Dan ini adalah satu tugas kita. Jangan berarti kita punya alasan, oh kalau campur tangan Allah saya nggak perlulah nyampaikan Injil, kan campur tangan Allah. Nah, biarlah lah, kalau Allah mau Allah selamatkan kok. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita alat Tuhan yang dipakai Tuhan saat ini untuk menceritakan tentang kabar baik itu kepada mereka gitu, supaya berita yang tadinya mereka dapatkan belum benar itu akhirnya bisa benar dan mereka juga bisa mengenal Kristus melalui melalui cerita yang kita bagikan kepada orang lain. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat, masih di pertanyaan yang ke-8 ya. Dapatkah seseorang menjadi orang Kristen tanpa percaya akan kebangkitan Kristus? Ini kemarin beragam ya. Ada yang bilang bisa gitu ya. Ada juga yang bilang nggak bisa. Ada yang bilang kalau Kristen KTP sih bisa gitu, tapi nggak benar-benar yakin gitu ya, nggak benar-benar pakem imannya di dalam Yesus Kristus gitu. Tapi dua ayat ini, khususnya yang 1 Korintus 15 ayat 14 ini paling banyak ini di kelas dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini Paulus yang ngomong. Di 1 Korintus 15, Paulus ngomong lagi, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan pada hari ketiga dibangkitkan sesuai dengan kitab suci ya. Ini adalah satu pedoman Paulus, dan mungkin juga di kelas dikatakan ini sebagai pondasi iman kekristenan kita gitu ya, karena tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Kita percaya kepada apa kalau Yesus sendiri nggak bangkit gitu, tapi karena Kristus sudah bangkit dan semua banyak orang membuktikannya bahwa ini fondasi kita. Bahkan kita satu waktu nanti juga bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan melalui kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Jadi ketika kita melakukan sakramen baptisan, ketika kita mengikrarkan iman percaya kita kepada dunia, ya kita sedang mengatakan bahwa kita mati dari dosa-dosa kita dan dibangkitkan bersama-sama dengan
Kristus dan Roh Kudus yang akan memproses kita. Nah, pertanyaan kelima, Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang kelima di hari terakhir, survei lagi ya. Pelajaran 1 survei, pelajaran 5 juga survei. Survei kecil tentang Paskah pada hari terakhir. Temukan satu orang yang belum percaya dan tanyakan, tahukah Anda mengapa orang Kristen merayakan Paskah? Tulis jawaban mereka dan bagikan di dalam kelas, lalu pelajaran apa yang teman-teman dapatkan. Baik sekali karena survei ini juga Bapak Ibu lakukan di dalam tugas Bapak Ibu Saudara, dan terkait ini ada yang menyampaikan ke banyak orang ya, yang pasti di luar agama Kristen. Walaupun ada satu dua yang tetap bertanya ke orang Kristen gitu, tapi kebanyakan bertanya kepada agama-agama lain yang belum percaya kepada Kristus. Dan dari survei ini ternyata banyak yang hanya tahu Paskah itu hari rayanya orang Kristen gitu ya. Paskah itu bahkan ada Paskah yang mengetahui Paskah itu hari raya bagi-bagi telur gitu ya. Paskah itu ngomongin Isa yang mati gitu ya, tapi mereka tidak percaya bahwa Isa itu bangkit gitu. Jadi ada banyak beragam pendapat yang ketika Bapak Ibu lakukan survei ini kepada orang-orang non-Kristen yang belum percaya. Bahkan ada di kelas Bu Evi kemarin katanya ada yang berjalan 7 kilo untuk menyampaikan tentang bertanya kepada tukang gado-gado, ada tukang ini sekalian makan mungkin ya, bertanya sehubungan dengan apakah teman-teman mengenal Paskah, tahu Paskah atau lain sebagainya gitu ya. Ternyata tadi jawabannya beragam, dan sebagai catatannya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan survei kecil ini, ketika kita melakukannya dengan motivasi yang benar, maka survei ini menolong kita sebenarnya untuk membuka kesempatan belajar, berdialog, dan mendengarkan pemikiran rekan-rekan saudara kita dari luar yang tidak seiman tentang Kristus. Banyak yang mulai ngeh ternyata itu tuh sangat penting gitu ya. Di kelas saya tuh banyak sekali yang ternyata aku nggak pernah memikirkan ini gitu loh. Ada yang tadinya bersama dia sebagai ART atau di rumahnya non-Kristen tidak pernah sama sekali memikirkan untuk ngomongin tahu nggak Paskah gitu. Dan akhirnya melalui survei ini diingatkan kembali bahwa setiap kita memang harus punya kesempatan peluang untuk terus berdialog dengan rekan-rekan, mulailah untuk berdialog dengan mereka gitu. Tadi bridging-bridgingnya bisa sekreatif mungkin untuk dilakukan ya. Kami nggak dikte satu persatu, bridgingnya harus gini ya Bapak Ibu. Itu menurut hikmat dari Tuhan kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak didikte kami satu persatu gitu ya. Tapi Tuhan akan kasih hikmat ketika kita mau melakukan survei ini dengan hati yang benar, motivasi yang benar. Nah, jadi alangkah seringnya kita melalaikan kesempatan yang Tuhan buka setiap hari untuk memberitakan tentang Kristus kepada mereka yang belum percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini membuat kita ngeh, buat kita paham, ternyata selama ini aku lalai gitu. Ada orang yang serumah denganku yang belum percaya Kristus. Itu pun aku nggak kasih kesempatan untuk dia tahu tentang Kristus. Paling tidak tahu tentang Kristus. Urusan dia nanti percaya apa enggak, kan itu Roh Kudus tadi yang menganugerahkan untuk dia percaya apa enggak. Tapi tugas kita yang memang harus tetap mengutarakan terkait kabar baik ini kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Nah, terkait misi di hari terakhir, apa hubungan Paskah, pelayanan misi dan Alkitabiah dengan perayaan Paskah di gereja ya? Ini kemarin banyak yang ngomongin secara umum saja, tapi diingatkan lagi di gereja kita saat itu gimana gitu ya. Nah, di dalam hubungannya dalam pelayanan misi, ternyata perayaan Paskah adalah satu momen yang terbaik untuk menanamkan semangat bermisi kepada jemaat. Dan pelayanan bermisi ketika kita punya rasa syukur akan kasih yang Allah nyatakan kepada manusia melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala saya sering bilang gini, kalau kita itu sudah merasakan benar-benar kasih Allah itu hidup dalam kita melalui kematian dan kebangkitannya, kita itu gemes kalau kita nggak ngomong tentang Kristus ke orang lain. Kita itu akan merasa salah sendiri kalau kita belum cerita tentang Yesus kepada orang lain gitu ya. Jadi misi itu bukan hanya tugasnya misionaris, utusan Injil, atau pendeta, atau pelayan Tuhan di gereja. Tugas misi ini, semua orang yang mengalami rasa syukur akan kasih dan pengorbanan Kristus. Akan ada satu rasa kurang di hati kita ketika kita nggak cerita tentang Yesus kepada orang lain. Karena kita sendiri sudah merasakan kebesaran Tuhan itu dalam hidup kita gitu. Jadi bukan hanya kita yang menerimanya sendiri, tapi kita juga ingin orang lain juga mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Karena Kristus taat mati di atas kayu salib, maka kita beroleh keselamatan. Bukan salah satu jalan keselamatan, tetapi satu-satunya jalan keselamatan. Dan karena kita taat melakukan panggilan misi, maka banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu melalui 5 pelajaran ini khususnya sampai kepada misi gitu ya.
Kiranya kita juga diingatkan kembali bahwa Paskah itu adalah penghayatan kita untuk melihat pengorbanan Kristus yang begitu besar. Dan kalau kita tahu bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu besar, nggak akan ada lagi alasan-alasan kita untuk nggak ceritakan misi, untuk stres, untuk burn out dalam pelayanan, untuk kecewa, marah sama rekan-rekan jemaat atau yang lain sebagainya. Karena kita sudah tahu pengorbanan Kristus yang begitu besar. Satu cerita, ini menjadi penutup, tadi ketika kami pendalaman Alkitab, ada salah satu pendeta yang ketika dalam pelayanannya, pasti dalam pelayanan Bapak Ibu sering merasakan burnout, merasakan mungkin pusing, emosi gitu ya, marah dengan jemaat. Mungkin bukan hanya pendeta ya, mungkin kebanyakan pelayan-pelayan Tuhan merasakan hal yang demikian. Dan ketika pendeta ini masuk ke satu toko, dikatakan dia melihat satu paku yang sangat besar di sana. Dan ketika dia melihat paku ini, dia tertarik untuk membelinya gitu ya. Ketika dia pulang ke rumah, dia menaruh paku ini di mejanya. Terus ketika anaknya melihat paku ini, dia tanya ke papanya yang pendeta ini, kenapa papa taruh paku besar di meja papa gitu? Akhirnya papanya ini, pendeta ini mengatakan bahwa ini paku ini sebagai cara untuk aku bisa mengingat bagaimana Kristus yang sudah berkorban untuk aku. Mungkin seringkali aku bad mood, mungkin seringkali aku marah, kesal dengan jemaat, atau mungkin nggak mood-moodan dalam pelayanan, atau mungkin nggak mau melakukan tugas misi. Sekali lagi dari paku ini mengingatkan aku untuk melihat bagaimana Kristus yang di kayu salib itu dipaku dan mati untuk aku. Betapa aku nggak menghargai pengorbanan Kristus kalau aku nggak melakukan apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib gitu. Dan kiranya dari kelas memahami makna Paskah dan dari mungkin evaluasi bersama yang kita lakukan ini menolong kita untuk memahami pengorbanan Kristus. Ya, itu Bapak Ibu Saudara untuk evaluasi admin cepat saja. Ada 85 peserta yang tadinya di awal dan akhirnya keluar ada 14 orang, cukup banyak juga mungkin karena persiapan Paskah juga. Keaktifan peserta juga merata. Ada yang aktif di pagi, siang, atau malam hari. Dan ada juga tetap yang mendekati kelas ditutup, ada juga yang baru gabung. Dan yang kami sayangkan memang beberapa peserta masih kopas dari modul, dari AI, atau mungkin dari referensi. Dan mungkin ini juga nanti jadi pantauan bagi kami untuk coba cek nama-nama yang seringkali dari kelas ke kelas terus melakukan kopas gitu ya. Jadi harap Bapak Ibu di kelas berikutnya boleh lebih mengikuti peraturan dari kelas MLC. Ada cukup pakai referensi karena mungkin beberapa pertanyaan berdasarkan pengalaman atau survei yang kita lakukan. Dan ada beberapa peserta yang juga masih ada beberapa yang menjawab minimalis, kurang mengeksplor atau kurang mendalami atau mungkin menajamkan pertanyaan khususnya di bagian survei. Makanya tadi dari kami terus menekankan perlu follow up dan follow up. Dan pertanyaan mengharuskan peserta untuk lebih kreatif dan terpacu untuk PI gitu ya. Tujuannya ke sana bukan cuma sekedar ngerjain tugas survei selesai gitu ya. Tetapi kita juga sebagai bridging kata Pak Anil kita harus terpacu untuk memberitakan Injil. Dan rata-rata dari admin peserta kooperatif jika di reminder dan sebenarnya nggak terlalu ada yang OOT selama kelas diskusi berlangsung dan masih bersenanggungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan. Mungkin itu saja dari aku. Sorry waktunya sedikit lebih lama. Kiranya menolong kita untuk menghayati Paskah tahun ini dan selamat merayakan Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat berbagi Paskah ke orang lain.